Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu dalam jabatan Kementerian Agama Bat tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ismail dengan NIM 2531717333402. Mahasiswa PPG guru tertentu Bat 4 tahun 2025. Program studi pendidikan geografi di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji penilaian kinerja di Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Miru Kedamaian Gresik, Jawa Timur dengan materi mitigasi dan adaptasi kebencanaan untuk kelas 11 IPS. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Sebelum pelajaran dimulai, di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini masuk semuanya? Ada yang tidak masuk? Silakan bilang hadir ya. Ketika nanti saya absen, silakan kalian bilang hadir. Afifah Rahmah? Hadir. Agus Priyono? Hadir. Ahmad Musonif? Hadir. Alfira Khairunisa? Sakit? Sakit ya? Sakit? Izin. Berarti yang nggak hadir dua anak ya? Lina sama Elisa ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya semuanya, supaya bisa sekolah terus ya. Semoga cita-citanya tercapai, mimpinya tercapai. Kata Bung Karno, gantunglah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kalian harus punya mimpi yang tinggi ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas ya. Silakan berdiri. Untuk memulai pelajaran di hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Oke, bila duduk, kita menyanyikan lagu mewujudkan kita cinta tanah air, cinta bangsa dan cinta negara. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali.
Silakan buku LKS-nya dibuka. Kok kelihatannya lemas, nggak semangat gitu ya? Kenapa? Tadi sudah sarapan semuanya kan? Semangat kan? Belum pelajaran dimulai, di sini saya ada sedikit permainan buat kalian ya, yang bisa besok tak kasih hadiah ya. Besok aja kan. Sekarang kita praktek ya. saya gini, yang saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Nah, sekarang permainannya saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat, gitu ya. Bisa ya? Saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Nah, gitu ya. Oke, coba. 1, 2, 3. Saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Saya bangun, sadar, hidup. Dua kali ya, biar tidak tegang, kita nikmati saja pelajaran hari ini ya. Ya harus semangat ya, kalian kan wajah-wajah semangat kan. Ya, anak IPS kan ikatan pelajar santai semangat loh ya. 1, 2 kali ya. Saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Saya bangun, sadar, hidup. Bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Saya hidup, sadar, bangun. Hidup, sadar, bangun. Saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Gitu ya, coba ya. Pelajaran nanti aja, yang penting kalian harus ceria dulu, harus tersenyum ya. Kalau kalian nggak tersenyum, saya merasa bersalah nanti ya. Hidup kalian terlalu berat nanti, oke? Ya, tahu harus tersenyum paling tidak ya, biar pelajaran nanti lebih fresh ya. 1, sekali lagi aja, habis itu nanti pelajaran dimulai ya. 1, 2, 3. Saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Saya hidup, sadar, bangun. Hidup, sadar, bangun. Saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Tepuk tangan buat kalian. Ternyata kalian juga luar biasa ya. Itu tadi ya untuk mengawali pagi hari ini. Semoga harimu selalu ceria, bahagia, senantiasa mendapatkan syukur sama Yang Maha Kuasa. Amin ya. Langsung saja, hari ini kita bahas tentang itu tadi suaranya bom ya. Ini ya. Mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Ini perlu saya tanyain. Apa sih mitigasi? Apa sih adaptasi? Ya. Ada dari kalian yang pernah mengalami terkena bencana alam? Di antara kalian ada nggak yang pernah terkena bencana alam? Banjir. Di mana? Di rumah. Di rumah. Banjir. Pernah kena banjir. Kalau yang lain? Selain bencana alam banjir, ada apa lagi kira-kira? Gempa. Pernah merasakan gempa? Di mana? Di rumah ya. Oh iya. Selain banjir, gempa, yang mungkin terjadi di daerah kalian dataran rendah ini apa? Kekeringan, pasti itu kekeringan. Yang akhir-akhir ini pas hujan. Angin. Ya, angin puting beliung ya. Daerah kita memang jarang kena letusan gunung api, jarang kena longsor karena kita dataran rendah. Di sini tidak ada dataran tinggi ya. Jadi paling enggak itu angin, banjir ya. Itu di daerah kita. Mitigasi itu apa sih? Angkat tangan. Mitigasi itu apa sih? Apa mitigasi itu? Upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ya.
Mitigasi sendiri itu mempunyai arti bagaimana menangani suatu bencana agar tidak terlalu parah, ya. Jadi mitigasi nanti saya tayangkan mitigasi itu apa lebih jelasnya, saya tayangkan video. Kalian bisa lihat ini terlebih dahulu. Ini adalah macam-macam bencana yang mungkin terjadi di dunia, bahkan di Indonesia. Yang longsor, Indonesia juga pernah longsor, ya. Yang gempa bumi yang atas itu kita juga pernah merasakan gempa bumi. Longsor kemarin di daerah Mojokerto juga longsor. Makan berapa korban kemarin? 7 korban. Gara-gara lewat daerah situ, akhirnya kena longsor mendadak pas hujan, meninggal dunia. Gempa bumi kemarin di Tuban, di Bawean, banyak rumah-rumah itu retak, tiba-tiba retak gara-gara gempa bumi. Gempa bumi itu kan pergeseran lempeng dari perut bumi sehingga mengakibatkan tanah itu retak, ya. Angin puting beliung, kondisi angin yang sangat parah, tekanan udara yang sangat parah sehingga mengakibatkan angin yang disebabkan oleh tekanan udara. Akibatnya nanti kerusakan lingkungan seperti ada pohon tumbang, rumah berserakan, rumah roboh, dan sebagainya. Kebakaran hutan. Apa penyebab kebakaran hutan? Apa? Di sini ada kebakaran hutan nggak? Oh, nggak ada ya? Oh, lava. Oh, nggak ada di sini kebakaran hutan. Ya, salah satu kebakaran hutan itu juga bencana alam, ya. Disebabkan oleh apa? Kemarin Gunung Bromo kebakaran, Gunung Penanggungan kebakaran, Gunung Lirang kebakaran. Disebabkan oleh apa? Penebangan pohon secara liar. Selain itu, ada nggak yang lain kira-kira? Biasanya itu kebakaran hutan itu karena kelalaian manusia. Daki gunung, bawa rokok, terus diisep di sana, buang puntung rokok, dibuang, akhirnya terbakar. Itu salah satu kelalaian manusia. Dan ada juga disebabkan oleh alam. Contohnya kalau disebabkan oleh alam, karena panas yang terlalu, sinar matahari yang terlalu panas, sehingga kering dan terbakar. Kok tiba-tiba kebakar ya? Kenapa? Ya karena terlalu panasnya itu, yang kering tiba-tiba kebakar. Itu karena alam. Jadi ada 2 faktor yang menyebabkan kebakaran. Kelalaian manusia, juga faktor alam. Gunung meletus ya karena lahar yang sudah tidak bisa dikelola di dalam perut bumi, akhirnya dikeluarkan. Seperti itu. Kekeringan, kita sampai sekarang masih musim hujan. Musim hujan sekarang itu tidak menentu, ya. Ada yang bilang bahwa 6 bulan sekali musim hujan, 6 bulan kali musim kemarau. Tapi sampai sekarang nggak ada kemarau, kemarau juga nggak. Hujan pasti hujan. Jadi sekarang tidak pasti. Ya karena apa? Karena apa, Rek? Karena apa? Ya karena pemanasan global, ya. Sehingga efek rumah kaca itu lapisan ozon semakin menipis. Sekarang musim tidak menentu, waktunya kemarau tetap hujan, seperti itu. Terkadang kalau sudah musim kemarau panjang, ada di suatu negara itu nggak hujan-hujan, itu ada, sehingga kekeringan. Tanpa air kita nggak bisa apa-apa, gitu loh, ya. Ini ada sedikit video, mungkin kalian bisa menyimak tentang mitigasi apa aja bencana alam, meskipun tidak semuanya kalian pahami, ya. Selamat datang di minggu ketiga dari kelas Disaster Management. Pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai mitigasi dari berbagai jenis bencana di Indonesia. Seperti yang telah dipelajari pada minggu sebelumnya, mitigasi adalah tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek akibat bencana. Tindakan dalam terminologi mitigasi dapat berarti luas, mulai dari tindakan-tindakan yang dapat terlihat secara fisik, seperti membangun gedung-gedung tahan gempa, atau tindakan yang bersifat lebih prosedural, seperti membuat standar atau peraturan-peraturan mengenai penggunaan lahan.
Kali ini kita akan mempelajari mengenai mitigasi terhadap 6 jenis bencana, yaitu mitigasi terhadap banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, kebakaran, dan bencana industri. Mitigasi yang akan kita bahas pertama kali adalah mitigasi bencana banjir. Banjir merupakan bencana yang paling sering melanda Indonesia, khususnya Jakarta. Peningkatan curah hujan dan pasang naik air laut merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu, ulah manusia juga menjadi faktor penting dalam terjadinya banjir, seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembuangan sampah di sungai, dan pembangunan pemukiman di daerah banjir. Banjir dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu banjir akibat genangan, banjir bandang, dan banjir rob, atau banjir yang disebabkan karena naiknya permukaan air laut. Secara spesifik, banjir dapat disebabkan karena yang pertama, rendahnya permukaan tanah dibandingkan permukaan air laut. Yang kedua, daerah tersebut terletak di daerah cekungan. Yang ketiga, tingginya curah hujan. Yang keempat, banyaknya pemukiman yang dibangun di bantaran sungai. Dan yang terakhir, karena aliran sungai yang tidak lancar karena tumpukan sampah. Banjir dapat juga berdampak pada rusaknya sarana prasarana, termasuk perumahan, gedung, jalur transportasi, dan peralatan rumah tangga. Banjir dapat juga menimbulkan diare, penyakit saluran pernafasan, serta leptospirosis. Juga berdampak pada rusaknya lingkungan. Jika suatu saat kita menghadapi kondisi banjir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hindari berjalan di saluran air agar tidak terseret oleh arus banjir. Yang kedua, mematikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di daerah setempat. Yang ketiga, mengungsi ke tempat yang lebih aman atau ke posko banjir selagi genangan air masih bisa dilewati. Yang keempat, mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi segera mungkin. Dan yang terakhir, jika air tetap meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Ya, itu tadi ya, sedikit pengertian tentang mitigasi. Tidak semuanya, nanti untuk kalian bahas semuanya. Pengertian mitigasi, di sini dijelaskan bahwa mitigasi itu adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuannya, yaitu untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan, penanggulangan, dan sebagainya. Bagaimana kita ketika kita tahu tanda itu bencana mau terjadi, dan bagaimana keadaan kita ketika pas terjadi, dan bagaimana keadaan kita setelahnya, persiapannya setelah terjadi, sebelum terjadi, pas terjadi, dan setelah terjadi. Bagaimana sikap kita? Kalau kita misalnya tahu banjir akan datang, misalnya kan banjir itu kan bertahap, nggak mau langsung biar. Kecuali kalau banjir rob ya. Kalau banjir rob kan air laut naik, akhirnya banjirnya langsung ke permukaan. Kalau banjir hujan biasanya bertahap, masuk ke ruang tamu, sampai ke dalam, sampai ke kamar, kemudian naik. Nah, itu kan perang ya. Sebelum penuh full sampai mana? Pas terjadi, apa yang kita lakukan? Ya segera mungkin peralatan rumahnya diangkat, dibawa ke lantai 2, tadi ya rumahnya lantai 2. Yang rumahnya nggak lantai 2 segera ditaruh yang lebih tinggi di atas meja atau di atas lemari. Itu kan kalian butuh persiapan. Pas terjadi sudah tinggi segini, misalnya 1 meter. Yang kalian lakukan apa? Ayo contoh. Apa ya? Jika kalian sudah mengalami banjir, hujannya wis leren, hujannya sudah berhenti, apa yang kamu lakukan? Apa? Nunggu surut. Apa? Pas terjadi apa? Kira-kira apa? Pas terjadi, sudah terjadi maksudnya itu. Kamu sudah kena banjir. Kamu mengungsi? Apakah kamu tetap di rumah, kamu bertahan? Apakah kalau punya lantai 2 sih enak, mungkin naik ke lantai 2. Bagi yang nggak punya lantai 2,
mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, ke tempat yang lebih aman. Gak mungkin kamu tidur di situ terus. Banjirnya 1 meter. Masa kamu bertahan di situ? Nah, bisa cari ke posko. Kalau punya keluarga, bisa ke keluarga. Kalau nggak ada keluarga, nggak ada posko, ya cari tempat yang lebih aman. Mungkin tetangga, balai desa, atau mungkin sekolah atau rumah ibadah mungkin boleh ya kalau kepepet temen. Kalau terdesak nggak ada lain, nggak ada lagi, ya ke masjid mungkin bisa. Apapun kalau darurat itu bisa-bisa saja ya, seperti itu. Namanya mitigasi ya, sampai menunggu airnya bisa surut. Lah nggak mau surut, hujan lagi, tambah lagi, kapan surutnya ya? Terus yang kedua, ini adalah adaptasi. Nah, tadi kita kan mitigasi dan adaptasi. Seperti yang saya katakan tadi, penyesuaian perilaku kebijakan sistem sosial ekonomi agar masyarakat mampu hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Sekarang kita lihat aja bencana yang sampai sekarang ada itu di Sumatera. Bagaimana mereka memperbaiki ekonominya, memperbaiki sosialnya. Yang tadi sekolah, sekarang sekolahnya rusak. Mau sekolah di mana gitu loh ya. Yang tadinya bekerja, tempat pekerjaannya rusak. Yang tadinya bertani, lahannya sudah rusak. Harus mulai dari nol. Seperti kita beli di pom bensin ya, dimulai dari nol ya. Jadi otomatis hidup kita itu berdampingan dengan bencana alam. Apakah nyaman seperti itu? Pasti tidak ya. Seandainya loh, kalian hidup misalnya ya, bencana alam yang di Aceh di sini misalnya, rumah kamu hilang, semuanya hilang, ijazah kamu hilang, kamu ditinggal orang yang paling kamu sayang misalnya ya. Nah, kamu berdampingan dengan ancaman bencana seperti itu. Suatu waktu akan datang lagi misalnya. Nah, bagaimana kamu bisa adaptasi? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan diri, menerima kenyataan yang ada, meskipun itu pahit ya. Ya alhamdulillah di sini enggak setara, mungkin banjir sore sudah surut, pagi sudah surut ya. Tidak setara yang ada di luar sana begitu. Namanya adaptasi ya, adaptasi dimanapun itu kan namanya bencana, kita harus bisa beradaptasi, menerima kenyataan yang ada. Oke, itu saja ya untuk hari ini, biar lebih enak, lebih suasananya lebih membangun. Mungkin kita lanjut diskusi dok, diskusi aja ya. Diskusi silakan nanti dibagi per kelompok. Saya di sini sudah menyiapkan lembar kerja ya. Di sini saya sudah menyiapkan lembar kerja. Nanti silakan kerjakan per kelompok, kemudian kalian nanti presentasikan ya. Maju satu kelompoknya. Jadi nanti presentasi, ada penilaian presentasi, penyampaiannya, terus mimik wajahnya, pembukaannya dan penutupannya seperti apa. Nanti kalian catat di sini, kalian boleh baca, boleh hafalkan, terserah. Yang penting penyampaiannya yang bagus. Seperti itu. Apa yang harus dibahas? Ini ya, yang harus dibahas adalah ini banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan dan angin puting beliung. Silakan bentuk kelompok masing-masing minimal 6 ya, jadi 6. Silakan. Dibalik aja wis, dibalik aja kursinya, ada hadapan sama kelompoknya masing-masing. Boleh kembali ya, boleh kembali, boleh kembali. Silakan kursinya dibalik sesuai kelompoknya masing-masing kemarin. Kelompoknya masing-masing kemarin yang kemarin sudah ditentukan. Yang kemarin yang penting untuk bencana banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, ya. Tulis singkat aja ya, singkat aja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting kalian mitigasinya seperti apa sesuai dengan pertanyaannya. Longsor siapa? Kekeringan
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kita akan berbicara tentang topik bencana alam tanah longsor. Perkenalkan, nama saya Siva Rahma Maulida dan teman saya yang bernama Elvia Dionatul Umro. Nah, kita akan menjelaskan tentang bencana alam tanah longsor. Yang pertama, penjelasan tentang bencana alam. Maaf. Kita akan menjelaskan tentang penyebab bencana alam tanah longsor. Ada dua macam penyebab tersebut. Yang pertama yaitu faktor alam. Kondisi geologis antara lain batuan lapuk, kemiringan lapisan tanah, gempa bumi, dan letusan gunung api. Yang kedua yaitu iklim pada saat curah hujan tinggi. Ketiga yaitu keadaan topografi, yaitu lereng yang curam. Dan yang lain yaitu adalah faktor manusia, pemotongan tebing, penimbunan tanah di daerah lereng, penebangan hutan liar, budidaya kolam ikan di daerah lereng, pengompaan dan pengeringan air tanah yang menyebabkan turunnya level air tanah. Yang kedua yaitu dampak apa sih yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Kerugian jiwa dan harta benda, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, kerusakan lingkungan, lahan pertanian dan hutan. Bagaimana cara bencana yang harus dilakukan? 1. Kita harus menghindari daerah rawan bencana untuk membangun permukiman. 2. Mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. 3. Menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindari air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Apa sih adaptasi bencana tanah longsor? Ada 3 adaptasi reaktif, yaitu penanaman pohon atau pembangunan talud sebagai reaksi terhadap ancaman. 2 adaptasi penyesuaian, yaitu mengubah perilaku seperti membuat bulutan tanah atau gotong royong. 3 adaptasi penarikan, yaitu pindah permanen ke tempat yang lebih aman. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan di sini kita membuka sesi tanya jawab. Ya, ini berdiri. Ya, berdiri. Apa alasannya? Itu tadi ya, macam-macam bencana alam. Setiap bencana alam pasti ada mitigasi dan adaptasinya sebelum, pas bencana, sesudah bencana. Tadi kalian sudah mempresentasikan apapun yang terjadi ke depan ketika ada bencana, harusnya kalian lebih paham, lebih mengerti. Coba sih saya tanya sekali lagi, harus jawab yang jelas ya. Saya tanya yang banjir, mana banjir? Banjir. Apa yang kamu lakukan ketika pertama kali terkena banjir? Apa contohnya? Apa? Mewaspadai. Selain itu? Oke. Longsor, siapa longsor? Nah, longsor. Apa yang kamu lakukan ketika pertama kali terjadi longsor? Evakuasi
adaptasi ketika melakukan suatu tindakan bencana alam, semua ada solusinya, jadi dilakukan dengan baik. Semoga materi tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan ini bisa memberikan kalian pengetahuan baru tentang jika terjadi bencana alam, ya, lebih waspada, strategi apa yang kamu lakukan, dan tindakan apa yang kamu berikan ketika terkena bencana alam. Itu tadi dari saya. Untuk pertanyaan-pertanyaan sudah kalian berikan, semoga bermanfaat. Ya, silakan berdiri semuanya. Semoga pelajaran hari ini memberikan pengalaman, ilmu, dan manfaat buat kalian semuanya. Dan semoga kalian tahu, dan kalian ngerti, dan kalian paham. Ya, siap ngerti ya? Kita bermain dulu sebelum ditutup ya. Terakhir ya. Saya tahu, ngerti, paham, dan melakukan. Saya tahu, ngerti, paham, dan melakukan. Saya tahu, ngerti, paham, dan melakukan. Saya paham, ngerti, tahu, paham, ngerti, tahu. Saya tahu, ngerti, paham, dan melakukan. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk dan selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, oke, selamat siang.